Halo semuanya, perkenalkan nama aku Naila Labibah dengan NIM F1B025203. Jadi, di video kali ini aku akan sedikit menjelaskan mengenai hukum alam menurut sudut pandang filsafat. Nah, kira-kira apa sih hukum alam itu? Dalam pandangan filsafat, hukum alam adalah hukum yang bersumber dari kodrat manusia dan moralitas universal, bukan dari undang-undang yang dibuat manusia. Hukum alam diyakini berasal dari akal budi dan kehendak Tuhan, sehingga berlaku secara universal dan abadi bagi seluruh umat manusia. Hukum alam juga dianggap lebih tinggi daripada hukum positif buatan manusia, karena berakar pada nilai-nilai kebenaran dan keadilan yang bersifat moral dan rasional. Namun, setiap aliran filsafat memiliki cara berbeda dalam memahami dan menanggapi konsep hukum alam tersebut. Dalam aliran positivisme, hukum dianggap sebagai produk buatan manusia, hukum positif, yang berlaku karena ditetapkan oleh otoritas yang sah, bukan karena moralitas atau hukum kodrat. Positivisme menolak hukum alam sebagai dasar hukum, karena dianggap tidak dapat dibuktikan secara empiris atau ilmiah. Tanggapan Auguste Comte dan Hans Kelsen terhadap hukum alam. Hukum alam dipandang tidak memiliki kekuatan hukum yang nyata, karena tidak dapat diukur atau diuji secara ilmiah. Yang penting bukan apakah hukum itu adil secara moral, tetapi apakah hukum itu sah dan berlaku secara formal. Misalnya, suatu peraturan tetap dianggap hukum meskipun menurut moral tidak adil, selama dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang. Hukum adalah sistem norma yang berlaku karena ditetapkan oleh negara, bukan karena isinya benar atau adil. Hans Kelsen 1945. Kesimpulan positivistik, hukum alam tidak relevan secara ilmiah, yang berlaku hanyalah hukum positif buatan manusia. Menurut empirisme, pengetahuan diperoleh dari pengalaman dan pengamatan indrawi. Maka, hukum hanya dapat dipahami jika terlihat dan dialami dalam kehidupan nyata. Tanggapan John Locke dan David Hume terhadap hukum alam. Hukum alam dapat diterima jika prinsipnya tampak dalam pengalaman manusia, seperti kecenderungan alami manusia untuk hidup damai, bekerja sama, dan menjaga keadilan. Locke berpendapat bahwa dari pengalaman hidup bersama, manusia memahami bahwa ada hak kodrati yang melekat sejak lahir, seperti hak hidup, kebebasan, dan milik pribadi. Hukum alam bukan hanya ide abstrak, tetapi bisa diamati melalui perilaku manusia dalam masyarakat. Dari pengalaman hidup bersama, manusia mengenal hukum alam yang menjamin hak hidup dan kebebasan. John Locke 1690. Kesimpulan empirisme, hukum alam berasal dari pengalaman sosial manusia dan bisa diamati dalam kehidupan nyata, bukan semata dari rasio atau moralitas Tuhan. Dalam rasionalisme, sumber utama pengetahuan adalah akal atau rasio. Maka, hukum alam dianggap sebagai hasil penalaran logis manusia tentang moralitas dan keadilan. Tanggapan René Descartes dan Thomas Aquinas terhadap hukum alam. Hukum alam adalah hasil pemikiran rasional manusia tentang apa yang benar dan adil. Aquinas menegaskan bahwa hukum alam merupakan partisipasi akal manusia dalam hukum abadi Tuhan. Artinya, manusia dengan akalnya mampu mengenali nilai-nilai moral universal. Dengan rasio, manusia dapat menyimpulkan bahwa tidak mencuri, tidak membunuh, dan menegakkan keadilan adalah hukum yang benar bagi semua. Hukum alam adalah pancaran akal manusia dari hukum abadi Tuhan. Thomas Aquinas 1265. Kesimpulan rasionalisme, hukum alam berasal dari akal budi manusia sebagai refleksi rasional terhadap nilai-nilai kebenaran dan keadilan universal. Secara menyeluruh, hukum alam dapat dipahami sebagai upaya manusia mencari dasar keadilan yang lebih tinggi dari hukum buatan manusia. Namun, perbedaan muncul dalam sumber dan cara memahaminya. Positivisme menolak karena tidak ilmiah.
Empirisme menerima sejauh tampak dalam pengalaman. Rasionalisme menegaskan bahwa hukum alam lahir dari akal dan moralitas universal. Dengan demikian, hukum alam menjadi jembatan antara moralitas, pengalaman manusia, dan rasionalitas, tergantung dari sudut pandang filsafat yang digunakan.